Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Tujilah SPD, dalam pembelajaran fisika. Pada kesempatan kali ini saya akan membicarakan mengenai bagaimana cara membedakan interferensi celah ganda, difraksi celah tunggal, dan kisi difraksi. Oke, langsung saja. Bagaimana cara mudah mengingat untuk interferensi celah ganda, difraksi celah tunggal, dan kisi difraksi. Kita lihat untuk yang celah ganda dan kisi difraksi dulu ya. Sebenarnya untuk celah ganda, difraksi celah tunggal, dan kisi difraksi itu berlaku persamaan yang sama. Persamaannya adalah malam Pakdul ya. Atau kalau nanti diketahui dalam bentuk sudut, kita gunakan malam D sinta. Yang ini yang kemarin ya, dimana M itu ada orde, tapi kita nanti kalau mau menentukan dengan melihat gambar di sini nanti untuk menentukan M-nya, kita bisa mengetahui jarak antara terang atau gelap selanjutnya. Kemudian lambda itu panjang gelombang, D lebar celah, L-nya jarak celah ke layar gitu ya. Oke. Kita lihat untuk celah ganda dan kisi-kisi itu celah banyak, nanti akan berlaku persamaan yang sama. Yang harus diperhatikan di sini nanti ketika terjadi interferensi celah ganda atau kisi difraksi, maka di layar itu akan terbentuk terang pusat, ada garis terang, gelap 1, terang 1, gelap 2, terang 2, gelap ini gelap 3 ya, gelap 3, terang 3, berarti ini juga terang gelap 1, terang 1, gelap 2, terang 2, gelap ini gelap 3, terang 3. Nah, seperti itu ya. Oke, kita lihat bahwa untuk celah ganda dan kisi difraksi, jaraknya antara terang pusat ke gelap 1 itu bernilai setengah lambda. Ini juga setengah. Ini juga bernilai setengah nanti. Ini bernilai setengah. Ini ke terang bernilai setengah. Ini juga bernilai setengah. Oke, misalnya kita lihat, misalnya kita menentukan jarak terang pusat ke terang 2 ya. Kita lihat terang pusatnya di sini, gelap terang 2-nya di sini. Berarti kita lihat setengah tambah setengah tambah setengah tambah setengah. Berarti ada setengah tambah setengah tambah setengah tambah setengah, berarti M-nya itu adalah 2. Jadi misalnya nanti ditanyakan jarak terang pusat ke terang 2 itu ada, berarti ditanyakan jarak terang itu berarti P-nya gitu ya. Nah, kita bisa menentukan M-nya berarti 2. Oke, misalnya lagi kita tanyakan misalnya jarak gelap 1 ke gelap 2. Gelap 1 ke gelap 2. Gelap satunya adalah ini ke gelap 2 berarti sini ya. Berarti ini dari setengah, 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 setengah. Berarti 1, 2. Berarti M-nya juga 2. Contoh lagi misalnya terang pusat ke terang 3. Terang pusat ke terang 3, nilai M-nya berapa? Terang pusat ini setengah ke terang 3. Berarti setengah ini 1, 2. M-nya adalah 3. Nah, ini jarak terang pusat ke terang 3 itu namanya P, ya kan? P untuk terang pusat ke terang 3 itu berapa? Oh, berarti M-nya adalah 3. Nah, untuk kisi difraksi itu tinggal kita ya, khusus untuk kisi itu nanti D-nya itu adalah 1/N ya. Nah, N-nya nanti kalau dalam biasanya N itu dalam garis per sentimeter gitu ya. Berarti nanti kalau di sini dalam meter harus sentimeter diubah dalam meter gitu. Jadi tinggal ini aja penentuannya, kuncinya di sini ya, kuncinya di sini. Oke, untuk celah tunggal kita lihat hampir sama, tapi karena celah tunggal yang di tengah yang terang pusatnya itu sangat terang sekali, sehingga di sini nanti terang pusat gelap 1, terang 1, gelap 2, terang 2, ini juga gelap 3, terang 3 sama, atau ke bawah boleh kalian gunakan ke atas atau ke bawah sama aja. Terang pusat gelap 1, terang 1, gelap 2, terang 2, ini gelap 3, terang 3.
Seperti itu. Berarti ini karena ini di pusat terang sekali, ini jaraknya adalah 1 lambda ya. 1 ini jaraknya adalah setengah, baru setengah, ini baru setengah, yang ini setengah, setengah, ini juga setengah. Mau digunakan yang bawah juga boleh. Misalnya kita lihat, ini nanti persamaannya berlakunya sama seperti yang di kisi kisi atau celah ganda. Persamaannya malam D Sinta malam Pardul sama. Misalnya kita mau menentukan terang pusat ke terang 2. M-nya berapa itu ya. Terang pusat ini ke terang 2. Berarti sini. Berarti nilai 1 tambah setengah, tambah setengah, tambah setengah. Oh, berarti M-nya adalah 2,5. Misalnya lagi kita mau menentukan gelap 1 ke gelap 2. Gelap 1, gelap satunya ini ke gelap 2, berarti setengah tambah setengah. Oh, berarti M-nya adalah 1. Yang ini tadi gelap. Oh, ini tadi salah ya. Ini berarti M-nya 1 ya. Maaf, ini tadi M-nya 1 kan gelap 1, gelap 2, berarti setengah tambah setengah. Oke, untuk yang selanjutnya adalah terang pusat ke terang 3. M-nya berapa? Terang pusat, berarti 1 tambah setengah, tambah setengah, tambah setengah, tambah setengah, tambah setengah. Berarti M-nya berapa di situ? 1, 2, 3. 3,5 ya. 3,5. Oke. Yang ini tadi kan awalnya setengah. Kalau yang di sini awalnya 1. Itu aja perbedaannya. Ya. Kemudian tinggal nanti masukkan ke persamaan ini. Saya kira tidak masalah ya. Coba kita masukkan dalam sebuah persoalan ya. Soal yang pertama seperti ini. Seberkas cahaya monokromatis ya. Seberkas cahaya monokromatis memiliki panjang gelombang 500 Armstrong ya. 500 Armstrong berarti lambdanya 5000 Armstrong. Itu kalau mau jadikan meter itu kali 10 pangkat min 10, berarti 5000 kali 10 pangkat min 10 bisa dituliskan 5 kali 10 pangkat min 7 meter ya. Diletakkan, ini ada celah ganda yang berjarak 0, berarti lebar celah. D-nya 0,2 mm. Mili jadikan meter, mili, senti, desimeter. Berarti pangkatnya min 3 kan. Mili, senti, desimeter. Mili, senti, desimeter min 3. Atau bisa kita tuliskan 2 kali 10 pangkat min 4. Kemudian 80 cm di belakang dipasang layar, berarti layar, celah ke layar itu L ya, 80 cm. Bisa kita tuliskan jadi 0,8 meter. Bisa dituliskan dalam notasi ilmiah 8 kali 10 pangkat min 1 meter. Berapa jarak terang pertama? Terang pertama ke terang pusat. Ya, terang pertama ke terang pusatnya berapa? Ini berarti ditanyakan P-nya ya. Ini P-nya berapa gitu ya. Atau ini. Berarti ini terang 1 ke terang pusat ya. Tadi kan masih ingat kan terang pusat, gelap 1, terang 1 gitu ya. Terang pusat, gelap 1, terang 1. Ini celah ganda. Kalau celah ganda tadi kan jaraknya ini selalu setengah. Setengah. Oh, berarti terang pusat ke terang 1 ini menunjukkan bahwa M-nya itu adalah sama dengan 1. M sama dengan 1 gitu ya. Nah, kita tinggal masuk persamaan. Persamaannya karena ada D, ada L, berarti malam Pardul aja. Nah, kita masukkan berarti M-nya 1, lambdanya 5 kali 10 pangkat min 7, P-nya yang ditanyakan, D-nya 2 kali 10 pangkat min 4, L-nya ada 8 kali 10 pangkat min 1. Gitu ya. Ini bisa kita coret ya. Misalnya ini
Ini kan masih min 3 ya kan pangkatnya. Kemudian saya coret, ini 1, sini 4. Sehingga di sini nanti 5 kali 10 pangkat min 7 sama dengan P. Ini kali 10 pangkat min 3. Terus yang sini tadi masih 4. 4 tarik ke sana berarti 20 kali 10 pangkat min 7 sama dengan P 10 pangkat min 3. Ini saya coret, berarti ini masih pangkat min 4. Oh, berarti P-nya adalah 20 kali 10 pangkat min 4. Bisa saya tuliskan min 3. Kalau mau jadikan senti ya tinggal 2, berapa ini? Meter ya. Nah, itu. Jadikan meter desi senti, berarti 0,3 atau 2 mili, bisa ya 2 mili. Nah, P-nya 2 mili begitu. Oke, lanjut ke soal yang kedua. Ini adalah mengenai celah tunggal ya. Seberkas cahaya melewati celah tunggal yang sempit menghasilkan intervensi dengan minimum orde dengan sudut deviasi 30 derajat. Nah, ini pokoknya celah tunggal, minimum orde. Berarti kalau minimum orde tadi kan kalian masih ingat terang pusat ke gelap 1. Nah, minimum orde itu berarti M-nya di sini jaraknya 1. Di sini kan tadi jaraknya 1. Berarti M-nya nanti minimumnya adalah M1. Nah, kemudian di situ sudutnya adalah 30 derajat. Jika cahaya yang digunakan mempunyai panjang gelombang lambda 6.000 Armstrong, itu kalikan 10 pangkat min 10 kalau Armstrong, berarti 6 kali 10 pangkat min 7 ya, meter. Ditanyakan lebar celahnya. Ya, ditanyakan lebar celahnya. Lebar celahnya adalah D-nya berapa? Nah, kita gunakan karena ada sudut ya, berarti kita gunakan malam D sinta. Nah, karena ada sudut theta tadi. M-nya 1, lambdanya 6 kali 10 pangkat min 7. D-nya adalah ditanyakan sin 30 itu setengah ya. 1 kali 6, 6. Ini 2-nya pindah ke sana, jadi 12 kali 10 pangkat min 7. Ini D-nya, oh berarti D sama dengan 1,2 kali 10 pangkat min 6 meter. Nah itu ya, jadi tergantung kebutuhan. Oke, kita lihat soal yang ketiga, ini mengenai kisi difraksi. Cahaya monokromatis dilewatkan pada kisi dengan, nah ini ada N-nya. N-nya adalah 1000 garis per sentimeter ya. Kemudian jarak terang pusat dan garis terang kelima yang teramati pada layar adalah 20 cm. Itu menunjukkan P-nya 20 cm. Berarti terang pusat ke terang 5 itu ya. Terang 5 ini. Jika layar berada berarti L-nya adalah 100 cm. Ya. Berapakah panjang gelombang? Berarti ditanyakan lambdanya berapa. Ingat ya, untuk kisi itu berlaku sama seperti celah ganda. Karena di sini ada L, nah, ada tetanya ya kita gunakan malam PD per L, malam Fadil ya. Nah, ya jadi ini terang pusat ke terang 5, terang pusat ke terang 5 ya. Terang pusat ke terang 5. Coba kita lihat terang pusat ke terang. Tadi terang pusat gelap 1, terang 1, gelap 2, terang 2, gelap 3, terang 3, gelap 4, terang 4, gelap berapa? Gelap 5, terang 5 gitu ya. Yang jadinya ini nilainya setengah-setengah karena celah ganda. Isi celah ganda juga, celah banyak, setengah.
Ini bernilai setengah ini. Ya, ini bernilai setengah. Setengah, setengah, setengah. Berarti ini 1, 2, 3, 4, 5. Oh, berarti M-nya di sini menunjukkan bahwa M sama dengan 5. Kita masukkan di sini M5. Kemudian lambda ditanyakan. P-nya 20 cm, desimeter, berarti 0,2 meter. 0,2 bisa dikalikan 2/1. D-nya berarti D-nya ini dulu ya. D itu sama dengan 1/n ya. Tapi ingat di per sentimeter. Berarti kalau mau jadikan meter, senti, desimeter. Ini 1000. 10 pangkat min 2 kan, berarti ini nanti jadinya 100.000 ya, pangkat min 2 naik jadi itu, maka di sini nanti jadi 10. Ini kalau mau dijadikan pangkat kan 1 kali 10 pangkat 5 ya, jadi ini 10 pangkat 5, bisa 10 pangkat min 5, ini D-nya. Kita masukkan di sini, berarti P-nya itu D-nya 1 kali 10 pangkat min 5, kemudian dibagi R, L-nya 100 cm itu 1 meter. Ini sama dengan 1 meter. Berarti ini si lambda, ya kan, 2 kali, ya, 1 ya 2 kali 10 pangkat min 6, ini dijumlahkan pangkatnya. Kemudian pangkat 5, 2/5. 2/5 itu adalah 0,4 kali 10 pangkat min 6 ya kan. Nah, berarti ini bisa 4 kali 10 pangkat min 7 meter. Kalau mau jadikan Armstrong boleh. Kalau Armstrong itu kalikan 10 pangkat 10. Berarti 4 kali 10 pangkat min 7 kali 10 pangkat 10. Berarti 4 kali 10 pangkat 3 Armstrong. Nah, ini seperti itu ya. Saya kira hanya seperti itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Ada kurangnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.